Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembelajaran dari firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 12 sampai 36. Sebelum kita membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, memohon pertolongan, bijaksana, dan kekuatan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman. Kiranya kami dapat mengertinya dengan kekuatan dari Roh-Mu, dan kami dapat melakukannya dengan kuasa Roh-Mu, supaya apa yang kami tahu dan mengerti, kami terapkan dalam kehidupan saat ini. Terima kasih Bapa, kami mohonkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kitab Keluaran 21 ayat 12 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku, supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seseorang, manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman, jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua hari, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jika lembu yang terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya, lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, menyimpannya, dan menghayati firman ini untuk kita terapkan dalam keseharian kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, hukum Taurat juga mengatur hubungan antar sesama, hubungan antar anggota keluarga, hubungan tuan dengan budaknya, dan hubungan pemilik binatang ternak, dan juga hubungan sosial.
Tentunya penataan ini diperlukan untuk memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16, bahkan ayat yang ke-18, memberikan kepada kita suatu kenyataan bahwa ada hukuman mati yang perlu dilakukan terhadap orang yang berbuat dosa dan jahat. Sedangkan pada ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25 itu berbicara tentang suatu kecelakaan, perkelahian, pertengkaran, atau juga suatu tindakan yang dapat mencederai, merugikan, membuat orang itu mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan cacat. Di sini setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku, termasuk di dalam hubungannya dengan pihak lain yang tidak sengaja mengalami kematian, seperti keguguran, karena seorang yang berkelahi lalu tanpa disengaja terjadi suatu tindakan yang membuat satu orang perempuan yang mengandung mengalami keguguran. Ada pengaturan yang dilakukan dan ada ketentuan yang diharapkan terjadi. Bagian yang ketiga yang dijelaskan di sini berkaitan dengan bagaimana hubungan tuan dengan budaknya dan hubungan budak dengan tuannya dalam urusan kehidupan yang tidak sesuai dengan kedamaian atau suatu tindakan yang tidak baik, tidak tepat. Tuan memukul budaknya, Tuhan mencelakai budaknya, maka budak itu harus dimerdekakan. Walaupun usianya belum 7 tahun bekerja atau belum pada tahun ke-7 bekerja, maka budak itu dimerdekakan. Kalau budak itu dimerdekakan, maka kebutuhan akan budak itu mesti dicukupkan. Yang keempat, urusan antara ternak, pemilik ternak, dan persoalan tentang bagaimana mengatur peternakan, supaya ternak dijaga, diawasi, tidak merusak, tidak mengganggu, bahkan tidak mencelakai sesama manusia. Peternak dengan ternaknya harus memiliki tanggung jawab. Peternak yang baik menjaga ternaknya supaya tidak merugikan orang lain, tidak mencelakai orang lain, bahkan tidak membuat ternak yang lain pun mengalami kerusakan. Ada pengaturan-pengaturan seperti itu dengan baik disusun di dalam hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita lihat kualitas dari hukuman, mulai dari hukuman mati, hukuman penggantian, kerugian, pertanggungjawaban dengan segala kerugian yang harus ditanggung, hukuman untuk membebaskan, memerdekakan, sampai kepada hukuman kepemilikan. Semua pengaturan itu sebenarnya diberikan untuk kebaikan. Sehingga tidak sembarangan orang melakukan tindakan-tindakan jahat terhadap sesama, terhadap orang lain, terhadap milik orang lain, berarti juga terhadap lingkungan di sekitar. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Kalau kita di dalam dunia pekerjaan saat ini, semua pekerjaan kita adalah pekerjaan yang seharusnya berfaedah bagi orang lain. Maka setiap aktivitas apa yang kita mau kerjakan, sewajarnya tidak merugikan pihak orang lain, tidak mencelakai orang lain. Perlu dibuat sebuah pengaturan keamanan, kenyamanan bagi pekerja, supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, atau kecelakaan kerja berkaitan dengan hubungan dengan pihak lain. Di sini perlu adanya suatu upaya untuk menjaga keselamatan pekerja dan apa yang dikerjakan. Hal yang kedua, bagaimana kita memperlakukan orang yang bekerja dengan kita atau kita bekerja dengan orang lain, itu betul-betul memanusiakan manusia. Sehingga tidak ada yang namanya tindakan kekerasan terhadap pekerja. Tidak ada tindakan intimidasi atau pemaksaan. Kalau itu terjadi, maka si pekerja dan pemberi kerja harus bertanggung jawab untuk memberikan sebuah kebebasan dan kesejahteraan bagi pekerja yang diciderai atau diintimidasi atau dianiaya karena kekuasaannya. Bagian yang berikutnya adalah bagaimana hubungan yang konflik antar sesama manusia ternyata dapat juga secara tidak langsung merugikan orang lain. Di sini kita harus mulai memikirkan bahwa segala tindakan kita yang merugikan orang lain bukan hanya menjadi kerugian bagi orang yang kita rugikan, kita celakai, kita tindas, tetapi juga berdampak pada apa yang terjadi pada pihak yang lain. Seperti yang terjadi pada seorang yang berkelahi dengan orang lain, lalu pada saat yang sama ada terdorong perempuan yang sedang lewat kah, atau sesuatu yang mungkin terjadi di rumah atau bagaimana, akhirnya si perempuan ini yang mengandung mengalami pendarahan, mengalami keguguran. Jadi mesti dipikirkan kembali bagaimana kita menjaga diri supaya apapun yang kita lakukan, bukan hanya kita tidak mencelakai orang lain, ingat dampaknya bukan hanya pada satu individu atau satu komunitas, tapi dampaknya berdampak luas kepada pihak lain. Di sini kita mengerti bahwa ini urusan kegiatan-kegiatan kita yang berdampak secara global. Misalnya saja perang. Perang itu antar satu dua negara.
di mana ingin mempertahankan kekuasaan atau ingin mempertahankan wilayah kekuatannya, tetapi dampaknya bukan hanya pada pihak yang berperang, tapi orang-orang di sekitar, tetangga, negara-negara tetangga mengalami kerugian, bahkan seluruh dunia. Dan yang terakhir ialah bagaimana tindakan kejahatan ini sungguh sangat mendapatkan perhatian, yaitu mencelakai orang sampai mengalami kematian. Hukumannya mati. Hukuman mati itu menjadi hukuman final karena kejahatan orang tersebut telah mengambil nyawa orang lain. Karena nyawa itu milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, dikaruniakan Tuhan. Hukuman mati memang di zaman kini sudah mulai berkurang. Tetapi sesungguhnya hukuman mati itu diperlukan untuk mereka yang memang yang melakukan kejahatan yang berulang-ulang, tidak pernah bertobat, tidak pernah mengalami perubahan hidup, bahkan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, tetap melakukan tindakan hukuman mati, dan akhirnya mereka memang pantas dihukum mati. Kita tahu hukuman mati tidak kita sukai, tetapi kenyataannya Alkitab memberikan kepada kita dasar yang paling mendasar, yaitu bahwa kalau orang itu mengambil nyawa orang lain, hukumannya mati. Apapun alasannya, apapun motifnya, apapun yang menjadi pendorongnya. Tetapi kalau orang itu melakukan tindakan kejahatan sampai orang lain meninggal dunia, maka hukuman mati patut diperhitungkan dan dilakukan. Namun ada yang menarik, yang berbeda, hukuman mati yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-17 dan ke-18, yaitu hukuman mati karena melakukan tindakan terhadap orang tua, ayah ibu, mengata-ngatai, bahkan di sini mengutuki dan bertengkar sama orang tua. Hukumannya adalah hukuman mati. Siapa yang melakukan itu? Padahal hanya ucapan, bukan membunuh orang tua. Kalau membunuh orang tua sudah pasti hukumannya mati. Tapi ini ucapan, perkataan, pengutukan, dan sebagainya. Ini sama saja melakukan tindakan kejahatan langsung kepada Tuhan. Karena orang tua mewakili Tuhan untuk menyatakan kasih dan kebenaran. Kalau ada anak melakukan kutukan terhadap orang tua, menista, meremehkan, memukul sampai babak belur, maka orang tua itu yang mengalami penderitaan itu mengadukan kepada Tuhan dan Tuhan menjatuhkan hukuman mati. Memang tidak serta-merta bisa langsung hukuman mati terjadi. Ada waktunya Tuhan menjatuhkan itu pada masa kehidupannya. Bisa lumpuh, bisa sakit terus, bisa menderita terus, sampai Tuhan menyatakan finalnya yaitu hukuman mati. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kita perlu memperhatikan hal seperti ini. Apa dampaknya kalau ada di antara kita, keturunan kita melakukan tindakan kejahatan itu? Melakukan tindakan kejahatan-kejahatan yang seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Dan kita mesti menanggungnya. Pertama, kita hanya mungkin bebas dari hukuman mati, dari ganti kerugian dan sebagainya, dengan mengaku bersalah di hadapan Tuhan. Menyesali perbuatan jahat kita, dan menyadari bahwa itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Yang kedua, menyesali semuanya itu dan tidak mau mengulangi lagi. Yang ketiga, menanggung kerugian orang lain yang kita rugikan karena kejahatan kita. Yang keempat, mulailah bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh supaya memiliki kehidupan yang sejahtera. Yang kelima, berlakulah adil dan bertindaklah dengan tepat. Dan yang keenam, harus tetap memanfaatkan kesempatan-kesempatan baik dalam bertobatan supaya tidak terulang lagi kejahatan yang lama dan tidak terulang lagi hukuman yang datangnya dari Tuhan. Kiranya yang ketujuh, yang terakhir, kita terus bersyukur karena Tuhan masih beranugerah untuk kita. Apa yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga juga Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk tidak berbuat jahat kepada siapapun, dengan alasan apapun, dengan dorongan sebagaimana apapun adanya. Kami mau Tuhan supaya kami mau mengasihi sesama, dan kami bersyukur ada aturan-aturan hukum-Mu, supaya kami berlaku baik dan adil bagi sesama. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.